Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama dengan saya Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah pada RBW binaan kita yang ada di Desa Basiang ini sudah masuk dalam tahap pemasangan plafon lantai 3. RBW ini berukuran 8 kali 12 setinggi 3 lantai, dan alhamdulillah proses pengerjaan sampai 3 lantai sudah kelar kita lakukan. Sekarang kita masuk dalam proses pemasangan plafon. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati bahwa untuk plafon lantai 3 ini kita jangan menggunakan kayu yang tidak kuat ya. Kenapa? Karena proses pergantiannya sangat susah karena di bawah atap. Jadi usahakan kita menggunakan kayu jenis NATO. Namun kalau misalnya kayu jenis NATO tidak ada, ya tidak masalah ya. Kita menggunakan kayu jenis apapun bisa. Yang penting jangan kayu lembek ya. Cuman pertimbangan kami karena proses pergantiannya sangat susah sehingga kita menggunakan kayu jenis NATO merah ya, seperti ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya jelaskan sedikit cara memaku ya, papan lantainya. Usahakan proses pakunya itu kita paku ya kiri kanan seperti ini ya. Kita paku kiri kanan, kemudian kita selingi ya sebelah, kemudian dari sebelah seperti itu ya. Nah modelnya seperti ini, kita paku bersamaan dua ya, seperti ini. Tujuannya apa? Adalah agar papan lantainya ini tidak terangkat ketika kering ya, seperti itu. Nah kita lihat ya proses pakunya, pasang-pasangan dua setiap per lembar papan seperti itu ya. Yang kita khawatirkan jangan sampai papannya nanti ketika kering terlipat kemudian terangkat ya. Nah kita lihat proses pengerjaannya ya. Usahakan kita rapatkan ya serapat mungkin. Kemudian setelah itu nanti kita akan pasang plastik talang warna hitam di atas plafon ini. Kemudian kita tidak usah memasang aluminium foil atau gabus ya, karena pada bagian pinggir itu kita berikan pray lubang angin ya, keluar masuk. Tujuannya adalah untuk menjaga sirkulasi angin di bawah atap seng. Kenapa? Kalau misalnya kita tutup rapat ya, maka angin di bawah atap seng ini tidak akan keluar, sehingga hawa panas itu akan tertampung di bawah atap seng, kemudian meresap turun ke bawah papan sirip. Walaupun kita beri aluminium foil ataupun kita beri gabus, tetap akan meresap melalui celah-celah daripada aluminium foil itu sendiri. Namun kalau kita kasih spray ya, kita kasih spray pada bagian pinggir keliling. Nah di sini saya akan perlihatkan Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk tiang di bagian depan kita beri 1 meter ya pada bagian depan. Kemudian pada bagian belakang kita beri tiang 60 cm sehingga kemiringannya itu 60 per 1 meter. Kemudian pada di bawah atap atau di atas slope ya, pengikat pada bagian atas, nanti kita akan pasang batako 2 susun ya keliling seperti ini, sehingga sangat luas hawa angin. Ketika angin bertiup maka akan segera mendorong hawa panas yang diakibatkan oleh terpaparnya matahari dari atap seng itu sendiri. Jadi kita nanti menggunakan seng spandek ya.
Nah, walaupun kita menggunakan seng spandek, tetap ketika tidak terjaga sirkulasi di bawah atap, maka hawa panas itu akan tertampung, kemudian akan memuncak ya pada pukul 12 sampai pukul 1 seperti itu, sehingga hawa panas itu akan meresap pada bagian pembesian di seluruh bangunan ini, kemudian pada malam hari akan dikeluarkan hawa panas itu. Makanya pada di bawah lantai 1 dengan lantai 2 kita pasang klasibor bertujuan untuk menghalangi keluarnya hawa panas dari dak atau pelat lantai tersebut ya. Nah, khusus di lantai 3 ini kita tidak usah pasang klasibor, cukup kita beri celah ya agar sirkulasi angin itu terjaga. Insya Allah nanti pada proses pembuatannya, proses pemasangan atap sengnya, kemudian pembuatan menaranya kami akan perlihatkan kepada saudara-saudaraku semua, para pencinta liur emas di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam proses pembangunan RBW. Kalaupun ada saran dan masukan dari saudara-saudaraku semua, para petani walet Indonesia, silahkan komentari video kami, kemudian berikan like-nya, dan jangan lupa subscribe channel kami sehingga bisa berkembang dalam dunia YouTube, sehingga bisa lebih banyak memberikan manfaat untuk kita para petani walet di seluruh Nusantara. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas proses pemasangan papan lantai ini saya perlihatkan ya kepada saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat ya, kita menggunakan papan jenis kayu nato ya, jenis kayu keras. Nah, modelnya seperti ini. Nah, kebetulan sudah hampir kelar ya proses pemasangan papan lantainya. Sisa mungkin sebentar sore bisa selesai semua karena papannya sudah ada semua pada bagian atas, sisa dipasang ya. Setelah itu akan masuk dalam tahap proses pengerjaan menara ya, seperti ini. Nah, menaranya pada bagian sudut sebelah kanan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.